guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita dan hajat jiran-jiran kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musibah yang akan diturunkan kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan ke harian kita, kedua kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita lanjutkan pengajian, sebagaimana biasa mengingatkan kembali, mungkin di antara kita mau masuk ke dalam masjid ini ada yang berniat berniat i'tikaf atau ada berniat sama sekali. Jadi sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya sunnah kepada Allah Taala. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat kita mengenal siapa pengarang kitab dan apa isi kitab tersebut. Jadi yang kita baca ini adalah kitab Risalatul Jami'ah, kitab yang tipis akan tetapi mengandung di dalamnya, mengumpul daripada ilmu-ilmu fardhu ain yang wajib kita tuntut. Yang pertama yaitu adalah ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Jadi tiga ilmu ini wajib bagi setiap individu, bagi setiap orang yang berakal, wajib baginya menuntut ilmu-ilmu tersebut. Seandainya dia akan menuntut ilmu dari halus sampai tua, kadang pernah belajar ilmu tauhid, kadang pernah belajar ilmu fikih, kadang pernah belajar ilmu tasawuf, maka seluruh amal ibadahnya percuma. Disebutkan di dalam kitab Safwatul Zuhad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal, siapa yang beramal? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang ini ada di sini ilmu, ya'malu, kemudian dia mengamalkan sesuatu. Misal ada orang kada pernah belajar ilmu sembahyang, kada pernah belajar ilmu wudu, kada pernah belajar tentang apa itu rukun wudu, syarat sah wudu, kemudian dia berwudu. Apakah wudunya wudu? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang kada memiliki ilmu kemudian dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Maka ujar di dalam kitab Safwatul Zuhad, amal-amalnya mardudatun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuqbalu, tidak diterima. Karena itu wajib bagi kita menuntut ilmu, khususnya tiga ilmu ini: ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf. Ini adalah ilmu yang wajib bagi setiap orang mempelajari. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu hukumnya fardu kifayah. Contoh seperti belajar ilmu nahwu. Apa pula ilmu nahwu itu yang kita sudah tahu ya? Ilmu nahwu yang kada pernah sekolah pondok sudah tahu apa itu ilmu nahwu. Apa itu ilmu sharaf sudah tahu. Tapi kalau ini sekolah pondok tahu pun nahwu itu ilmu tentang supaya kita bisa membaca kitab nahwu lawan sharaf. Nahwu tujuannya untuk membarisi huruf yang paling akhir daripada kalimat-kalimat. Itu ilmu nahwu. Adapun ilmu sharaf, kegunaannya di dalam membaca kitab dari awal sampai sebelum akhir setiap satu huruf, satu kalimat. Itu gunanya ilmu sharaf belajar. Jadi segala ilmu, semuanya ilmu itu selain yang tiga tadi hukumnya fardu kifayah. Seandainya di kampung situ ada yang belajar, misal di kampung sini, daerah sini ada yang belajar ke pondok pesantren, ini yang belajar nahwu, belajar sharaf, belajar tafsir, belajar ini itu dan yang lain sebagainya. Maka yang lain yang belajar ini belajar, maka sekampungan kada diberikan dosa. Tetapi misal di Giobos 18 saja, misal di Giobos 18 itu ada yang sekolah pesantren.
Kadang-kadang yang belajar ilmu nahwu sorof dan yang lain sebagainya. Sekampungan kadang yang belajar ilmu agama sibuk dengan ilmu supaya dapat titel, sibuk dengan ilmu supaya dapat pangkat yang tinggi dan yang lain sebagainya. Ilmu tentang mencari dunia. Lalu akhirnya apa? Gara-gara kadang yang menuntut ilmu agama sekampungan dosa. Kenapa? Karena hukumnya fardu kifayah. Adapun tiga tadi itu hukumnya fardu ain, wajib bagi kita belajar. Apabila sudah sampai umur kita balik berakal, maka wajib bagi kita belajar ilmu tadi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu wajib bagi setiap laki-laki yang muslim ataupun perempuan yang muslimah. Nah, jadi semalam kita sudah mengenal apa isi kitab daripada Risalatul Jami'ah. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin ila al-qal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimatnya pendek, tapi insyaallah kada cukup waktunya kalau dijelaskan. Jadi pertama kali para pengarang kitab mereka memulai karangan-karangannya. Orang-orang saleh mereka memulai daripada taklifan atau karangan kitab-kitabnya, atau orang-orang salafus saleh setiap menggawe sesuatu mereka memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada maknanya, itu ada tujuan. Kenapa para pengarang kitab mereka memulai karangannya dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim? Jangan nyepang langsung aja pada pakai bismillah. Oh, kada kawan. Ada alasannya. Apa alasannya? Ada dua. Ada dua alasan para pengarang kitab mereka memulai karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, iktidaan bi kitabillahil aziz. Alasan yang pertama, mereka mengikuti dengan Al-Quran. Buka jadian Al-Quran. Yang pertama apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke langit pertama, kan turun langsung satu kitab Al-Quran dari Baitul Izzah ke langit pertama. Itu yang diturunkan pertama kali dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril setiap kali datang kepada baginda Rasulullah SAW, maka yang pertama kali dibacakan oleh malaikat Jibril yaitu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kalimat yang sangat penting, kalimat yang sangat bagus untuk kita amalkan. Walaupun kalimatnya pendek, kalimatnya sedikit, jangan dianggap remeh. Itu yang pertama, alasan pertama. Alasan kedua, kenapa para pengarang kitab mereka memulai karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu adalah amalan bihadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin di bali la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa haqq. Wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ajdab. Setiap perkara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara apapun itu yang memiliki kedudukan di dalam agama atau yang memiliki manfaat baik kepada orang tersebut ataupun kepada orang lain, la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim, tapi amun kada dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fa huwa haqq. Wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ajdab. Maka perkara tersebut aqta'i maqtu'ul barakah, terputus daripada perkara itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang ada manfaatnya, ada kedudukan di dalam agama, lalu kita akan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka gawian kita itu kadang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kadang diberikan keberkahan. Karena dua alasan ini para pengarang kita mereka memulai karangan-karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini patut kita hendak menggawi segala sesuatu yang ada manfaat, yang gampang
Makan lalu minum memberi manfaat kepada kita, memberi manfaat kepada kita. Makan kalau lapar bawa makan, adat kebiasaan kita, makanan itu mengenyangkan. Walaupun hakikatnya Allah Ta'ala yang mengenyangkan kita, lain makanan. Tetapi kita berpandang adat kebiasaan. Kalau kita lapar, adatnya bawa makan, barunya memberi manfaat. Kita minum, kita haus, bawa minum, adatnya hampir dahaga gitu, lepas dahaga. Maka kita disunnahkan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pertanyaannya, apakah selama ini kita apabila hendak makan apapun itu, baik makan nasi atau makan bakso atau makan cemilan-cemilan atau makan pentol, apakah kita pakai bismillah? Apakah kita mengubah sunnahnya Rasulullah? Kebanyakan tidak ada. Apalagi kalau makan pentol misal, apalagi berjalan pentolnya pas orang sembahyang Jumat. Tahu di sini jualan sembahyang Jumat? Ada, alhamdulillah ada. Jadi ada sebagian masjidnya kita membayarkan, cuma orang pentolnya nggak paham. Berjualan waktu orang sembahyang Jumat, waktu orang khutbah Jumat. Di dalam hukum fikih, berjualan orang khutbah Jumat itu hukumnya haram. Baik yang berjualan lelakian atau bebinian, yang menukari lelakian atau bebinian, hukumnya haram. Jual belinya haram. Kalau jual belinya haram, duit yang diterima haram. Duit tadi dilanjakan, ditukarkan ke makanan yang kita makan jadi makanan yang haram. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aulabi, maka api neraka yang lebih pantas daripada makanan yang haram tadi. Gara-gara salah gaul. Makanya tadi disebutkan dalam kitab Zuhud tadi, setiap orang yang beramal tanpa ada memiliki ilmu, maka amalannya ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini misal kali-kali nyucuk pentol. Kadang kita kada ingat dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun maaf kalau ada penjualan pentol di sini atau ada keluarganya. Jadi kadang kita nyucuk pentol, cuk makan, bismillah, makan berdiri pulang. Kadang kita kadang memperhatikan menyucuknya itu pakai kanan atau tangan kiri kan? Menyuapnya kan? Kalau kita memperhatikan sunnah Rasulullah SAW yang kecil-kecil itu gaulnya kita setiap hari. Oh ini sunnahnya Rasulullah, kita perhatikan, kita agungkan sunnah Rasulullah, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Kita akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh nyucuk pentol membantu sunnah Rasulullah. Cucuk, ada masalah kan makan di situ, ada masalah. Cuma duduk habis menyucuk berduduk ucap bismillahirrahmanirrahim makan. Habis dimuntung cucuk pulang basah, duduk pulang makan. Uyuh gitu. Sunnah dapat pahala. Daripada dia nyucuk makan dalam keadaan berdiri, Rasulullah, siapa perasaan Rasulullah melihat umatnya, ya Allah, ya Rasulullah, umatku pada tahu lagi lawan sunnah-sunnahmu ini. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban. Agama ini dimulai asing. Orang-orang jahiliyah mereka asing dengan agama Islam, asing dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali nanti di akhir zaman akan kembali menjadi asing. Berapa banyak sekarang kita asing dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Baru tahu apa cara makan, baru tahu apa cara minum sesuai Rasulullah, cara keluar masjid, masuk masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu ada sunnah-sunnahnya, ada adabnya. Kalau kita umpati sunnah-sunnah Rasulullah, fatuba lil ghuraba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuba ini ujar
Ahlul hadis, tuba itu adalah syajarah fil jannah, pohon yang ada di dalam surga. Tuba namanya. Makanya orang-orang mengartikan yang namanya tuba, maka beruntung bagi orang-orang yang asik tersebut yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi di dalam kehidupan kita ini cukup kita menggawi yang wajib-wajib dan gawi yang sunnah-sunnah yang kalau kita gawi. Cukup itu. Walaupun ujar-ujar misal aku pada awal sembahyang, kayak orang-orang soleh sampai 200 rakaat, ada yang sampai 1000 rakaat setiap malam, ada yang 1 khatam Al-Quran setiap malam. Kadang-kadang kita membaca itu mau mati kadang-kadang. Paling kadang hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Waktu kita makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan duduk. Walaupun di dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW pernah minum dalam keadaan berdiri. Kalau kita ada undangan, karena Rasulullah SAW yashrabu qa'iman. Adalah Rasulullah SAW beliau pernah minum dalam keadaan berdiri. Memang pernah. Itu artinya beliau menunjukkan bahwasanya minum dalam keadaan berdiri memang boleh, tetapi kada dianjurkan. Lebih menganjurkan minum dalam keadaan duduk. Dan tata cara minum Rasulullah SAW itu lain dengan tata cara minum kita. Ada caranya Rasulullah SAW minum. Di antaranya ada minum pakai tangan kanan tadi, ucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah setelah mengucap Bismillahirrahmanirrahim, washrab ala thalathati anfas, dan minumlah 3 kali nafas. Siapa 3 kali nafas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Itu doa minum. Sunnah gitu. Minum 3 kali nafas. Kadang kita kalaunya haus, kada tahu lagi yang penting minum habis cangkir seteko bisa habis minum. Belakang minum habis. Oh ya. Orang alhamdulillah tentu minumnya. Manggah kawanannya. Nah, jauh kita dari sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan siapa yang minum, yang langsung habis gok tadi, itu maka akan menyebabkan sakit di penyakit di daerah hatinya. Mungkin bahasa kedokteran kayak penyakit listrik lah. Penyakit di hati pokoknya. Mungkin biper atau apa, Allah alam. Pokoknya disebutkan oleh para ulama, siapa yang minum langsung blok habis tadi, apalagi dihinak di dalam cangkirnya. Jangan dihinak di dalam cangkir. Bila dihinak di luar. Kenapa? Kalau karena hidung dia terlipai. Jadi dihinak itu waktu minum, dihinaknya di luar, setangguh dihinak. Alhamdulillah. Minum ulang kedua, alhamdulillah. Minum ulang yang ketiga, alhamdulillah. Kemudian baca doa minum. Itu sunnahnya, tata cara Rasulullah SAW minum. Sidin makan ada caranya. Di antaranya beliau makan dengan tangan kanan dalam keadaan duduk apapun makanannya. Wala ta'ibit ta'am disebutkan di dalam hadis itu, dan janganlah mencela makanan. Misal makanannya keasinan, berdiam. Kadang kalau kita bingung misal mau makan kopi atau mau makan teh, misalnya dibuat uyah, bisa menyumpah. Benar ini membuat uyah, membuatnya masih menjadi. Ini kada boleh kita menyumpah makanan, kada boleh. Bila makan atau minum, kadang-kadang berdiam. Sunnah Rasulullah SAW, sidin kada pernah mencela makanan. Bila sidin makan, kadang-kadang dilihat akan kada dimakan sidin.
cara-cara Rasulullah SAW. Dan cara-cara seperti itu penting bagi kita untuk mengikutinya. Di antaranya lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita gawian kita keluar masuk masjid. Kira-kira kita masuk masjid baris kita yang kanan yang dulu atau yang kiri? Sebenarnya kita tahu kalau masuk masjid maka mulailah dengan kaki yang kanan. Tapi prakteknya kita siapa? Yang penting masuk ke masjid kita tahu, apalagi harinya hujan, buka-buka langsung set. Yang penting masuk masjid, kadang mementingkan yang kanan dulu masuk. Keluar dari masjid, tahu kita dahulukan sebelah kiri. Kadang itu ya boleh isya itu tiga awal. Berapa orang yang mengamalkan sunnah itu berapa orang? Kawal dihitung. Kemudian di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW lagi, waktu kita memakai pakaian dimulai dari sebelah kanan. Pakai baju yang murung tangan kanan dulu. Pakai selawar dimulai dari sebelah kanan. Kadang kita kada perhatian. Kenapa? Karena yang kita idolakan bukan Rasulullah. Maaf. Yang kita idolakan sekarang ini artis-artis di TV. Siapa artis idola kita memakai baju? Oh ini berdua memakai sebelah kiri, kita pakai sebelah kiri. Artis tadi memakai sebelah kiri, pakai selawar, kita pakai selawar. Lompat artis. Selawar artis pendek, lompat juga kita selawar pendek. Yang penting aku sama lawan idolaku. Karena kita sekarang mengidolakan artis-artis di televisi, artis-artis di YouTube, artis-artis di media sosial. Coba kita idolakan Rasulullah SAW. Apa gawian Rasulullah? Kiapa cara Rasulullah memakai pakaian? Kiapa cara Rasulullah SAW memakai selawar dan yang lain sebagainya? Kita umpati, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu arda. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu yaitu adalah hadis yang langsung Allah Ta'ala langsung menkhitbah kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Itu hadis qudsi. Adapun Al-Quran berupa wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Itu perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa orang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia memusuhi wali-wali. Jadi ada yang namanya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita beretikat adanya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mereka ada 4 bahagian. Bahagian yang pertama wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang tahu sidin wali. Sidin tahu kalau sidin wali, orang lain tahu sidin wali. Contoh siapa? Contoh misal guru sekumpul, Allah yarham. Dia tahu sidin wali dan sidin tahu sidin wali. Ini bisa kita menghormati sini. Yang kedua, golongan wali yang kedua, sidin tahu kalau sidin wali, tapi kita tidak tahu kalau sidin wali. Ini bahaya, agak bahaya sedikit. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Tapi lebih nyaman ini, sidin tahu kalau sidin wali, waktu kita kurang ada lawan sidin, kemudian sidin mungkin kita tidak tahu kalau apa ini wali. Itu wali yang kedua. Yang ketiga, kita tahu kalau sidin wali, sidin tidak tahu kalau sidin wali. Siapa itu adalah ada dulu terjadi di zaman
Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Jadi Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini beliau hidup sebelum zamannya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf adalah orang yang pertama kali bergelar As-Segaf. Pendatuan para habaib As-Segaf, sini pendatuannya. Sebelum zaman beliau, Syekh Abdurrahman Bajalhaban, Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini Sidin adalah orang yang biasa-biasanya bahasa kita yang soleh. Akan tetapi Sidin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi wali karena sabar melawan bininya. Sekalian kita ambil pelajaran yang sudah kawin takutan melawan bini. Ini adanya dari wali yang disiksa ya bahasanya, yang disakiti terus oleh bini, dimamai terus oleh bini. Bahkan dikatakan diriwayatkan bahwasanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban itu si bini saking walinya lawan si bini diulah kemudaan. Saking tunduknya lawan bini, disuruh bini jadi kuda, akhirnya makin disuruh menyapu dan yang lain sebagainya. Sabar si bini lawan bini. Akhirnya suatu hari si bini tidak sabar lagi, kada tahan lagi. Setiap hari disakiti oleh bini, diganggu oleh bini, macam-macam baik perkataan, gawian dan yang lain sebagainya. Kada tahan lagi sudah begini di sini. Akhirnya Sidin memilih khalwat, berjauh pada rumah menuju sebuah gua. Waktu sampai di gua, ternyata di dalam gua itu ada dua orang yang sedang berkhalwat. Assalamualaikum ujar Sidin. Waalaikumsalam. Boleh kalau ujar Sidin aku masuk umpat bergabung lawan pian? Hendak umpat berkhalwat juga. Tinggi boleh aja, ada masalah. Tapi ada syaratnya. Apa? Syaratnya apabila sampai waktu makan, kita bergiliran bicara. Misal pagi si A, siang si B, kena malam si C. Oke itu kan? Hakun. Yang penting oleh umpat berkhalwat. Lalu akhirnya Syekh Abdurrahman umpat berkhalwat. Sampai waktu makan, ujar dengan si A, aku yang pertama mencari makan. Masuk ke dalam goa lagi, tiba-tiba keluar membawa satu makanan, satu nampan. Biasanya orang bertiga. Kacau Sidin bingung. Kok bisa aja Sidin masuk ke dalam, tambah ke dalam tempat yang sunyi, tidak ada apa-apa. Kenapa bisa keluar membawa makanan? Dapurnya ada di dalam situ jadi. Kemudian ibadah lagi. Giliran yang kedua. Yang kedua masuk berdoa, ya Allah minta makan. Berkat ini minta makan. Datang pulang makanan, bawa satu nampan. Bingung sih dia. Habis ini giliran aku, habis ini apa caranya mencari makan? Lalu akhirnya sampai giliran Sidin. Sebelum itu Sidin bertakwa, ujar Sidin, ampun maaflah ya Sidin. Kiapa gerak buahani kami jadi bisa dapat makanan tadi? Kiapa caranya? Ujar orang-orang tadi, kami meminta makanan dengan bertawasul. Kami berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan berikanlah kami makan dengan berkat Abdurrahman Bajalhaban, wali si Abdurrahman Bajalhaban. Abdurrahman Bajalhaban, aku ini orangnya di sini. Oke, itu kan jadi sini. Lalu Sidin masuk. Ya Allah, minta makan. Langsung datang nampan, dua nampan. Yang lain minta sebuting Sidin dua. Tambah bingung orang. Orang. Yang lain kami dapat sebuting aja. Ikam dapat dua, maka ikam nanya aja. Tadi itu tahu juga kan bintangnya itu tukang dua ya. Karena hendak Sidin mengenalkan bahwasanya apa Abdurrahman Bajalhaban. Dari mana ujar Sidin? Bahwa Nikam tahu bahwasanya wali tadi yang berkat wali tadi bahwa Nikam dapat makan.
Abdurrahman Bajalhaban, Syekh Abdurrahman Bajalhaban, beliau adalah wali yang sangat terkenal. Nah, aku jadi sedih dalam hati, kita tahu kalau aku ini wali. Para ulama mereka mengatakan derajat yang tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Abdurrahman Bajalhaban itu karena sabarnya beliau kepada istrinya. Nah, makanya kalian yang sudah di sini yang takutan melawan ini sabar aja sama ini. Kalau dia jadi wali, sekalinya kenapa? Sekalinya bininya Syekh Abdurrahman Bajalhaban itu si wali Allah Taala ya. Hendak menjadikan laki ini jadi wali, lalu diuji sini, dicoba sini, dimamai sini, itu dan yang lain sebagainya, dan nanti sabar. Itu sekalinya emang bini wali jiwa. Lalu bulik sini, kadang-kadang bakal tahu sudah bahwasanya berkat bini aku ini jadi wali. Bulik sini sampai ke rumah nang bini ada. Jadi bini, kenapa aku bulik? Tahu nggak sudah? Tahu nggak sudah? Nah ini Al-Habib Ali Masyhur, katanya guru kuliah Habib Umar, Habib Ali Masyhur Allah yarham. Beliau apabila mengisahkan ini, ujar sendiri, coba kita lihat di sini. Kita sabar lawan bini. Berkat sabar lawan bini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi wali. Bagaimana kalau sabar dengan orang tua? Kadang kita ini kalau yakin sudah tua, sudah malali, salah sedikit benar-benar kita. Kalau kita sabar lawan kita tadi, pasti lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita sabar lawan ini. Itu wali yang ketiga. Wali yang keempat, bagian yang keempat, wali sidin tahu kalau sidin wali, sidin kada tahu sidin wali, dan kita kada tahu kalau sidin wali. Bisa jadi antara keduanya ada wali, di antara yang duduk sini ada wali, kita kada tahu. Makanya kita disuruh husnudzon. Biar Allah Taala tadi man adali waliyan, siapa orang yang memusuhi waliku, benci lawan waliku, mendzalimi lawan waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku umumkan kepada orang tersebut dengan peperangan. Siapa yang sanggup melawan Allah Taala? Perang melawan Allah Taala, ada yang wali diambil rezeki oleh Allah Taala, rezeki diminta dia, mau diambil oleh Allah Taala ya. Sebenarnya kita dari ujung kepala sampai ujung batis kepada Allah Taala. Jadi Allah Taala siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan dengan peperangan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya wa ma yataqarrabu ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma faratu 'alaihi. Dan hambaku itu dia selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Jadi apabila kita menggauli yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan yang kita gauli daripada keparduan itu adalah perbuatan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa hamba-Ku tadi setelahnya menggawi enam wajib-wajib, wala yazalu senantiasa yataqarrabu ilayya, yang mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan gawian yang sunnah-sunnah. Gawian yang sunnah-sunnah, makan tangan kanan, minum tangan kanan dalam keadaan duduk, masuk masjid batis kanan, keluar masjid batis kiri, pakai pakaian sebelah kanan, memacu pakaian dari sebelah kiri, dimulai baca Bismillahirrahmanirrahim dan yang lain sebagainya. Kita tahu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu semakin kita menggawi sunnah, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta uhibba, sampai aku cinta kepada orang tersebut. Wa idza habbtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa
Nah jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah. Apabila melakukan segala sesuatu yang ada manfaatnya di sisi kita, khususnya apabila kita memakai pakaian, dikatakan apabila kita memakai pakaian maka baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena syaitan waktu kita memakai pakaian, syaitan memakai. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan tidak jadi memakai pakaian lawan kita. Batinan jam syaitan. Kita masuk rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pada baca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan umpat juga masuk di rumah kita, umpat guring lawan kita, memalam lawan kita. Namun kita pulang yang sudah berisi bini hendak masuk ke bini, ada bacaan, kada pakai auzubillah, kada pakai bismillah, langsung aja syaitan umpat juga. Kira-kira pian itu bini pian digawi oleh syaitan. Jangankan syaitan, bini seorang dirayu orang bisa sangkal benar, muar benar, makin sampai umpat-umpat ke situ. Makanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hendak makan syaitan hendak umpat kada jadi, kita minum syaitan hendak umpat kada jadi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini penangkal daripada syaitan, melindungi kita daripada gangguan-gangguan syaitan. Mudah-mudahan